Oke, udah di-record. Halo teman-teman semua, malam. Bentar, suara double gak ya di kalian? Di aku agak double ya. Oke, enggak ya? Oke, kalau aman, jadi di pertemuan kali ini kita bakalan bahas tentang tenaga eksogen. Bentar ya, kenapa double ya? Bentar. Wait, aku coba ulang. Tes. Oke, kayaknya udah enggak. Oke, udah aman ya. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan lanjutin ya dari pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya minggu lalu kita bahas tentang tenaga endogen, ya jadi kita bahas di bawah, sekarang kita bakalan bahas tentang tenaga eksogen gitu ya. Jadi dari litosfer ke bagian atasnya gitu. Nah, kita mulai dari si definisinya terlebih dahulu nih. Tenaga eksogen tuh ngomongin tentang apa sih? Nah, jadi kalau misalnya di sini, bentar. Oke, kalau misalnya tenaga eksogen, dia ini membahas tentang tenaga yang berasal dari luar bumi dan sifatnya itu merusak. Nah, bisa disebabkan oleh apa aja? Bisa disebabkan oleh matahari, terus bisa juga air, angin, dan makhluk hidup. Tapi teman-teman perlu ingat ya di sini, bahwa merusak di sini itu tidak selalu jadi hal yang negatif ya. Karena banyak nih hasil kerusakan-kerusakan yang malah jadi tempat wisata gitu. Jadi nggak selalu negatif ya hasil dari perusakannya ini. Jadi simpelnya teman-teman, ini misalnya ada lapisan litosfer nih. Litosfer. Kalau dari litosfer ke bawah, itu kemarin kita bahasnya di tenaga endogen. Nah, tapi kalau misalnya dari litosfer ke bagian atas, nah ini kita bahasnya di tenaga eksogen. Nah, gitu ya. Jadi di pertemuan kali ini kita fokusnya di tenaga eksogennya, gitu. Ini secara definisi aja berarti ya udah tenaga dari luar bumi yang sifatnya itu merusak gitu ya. Jadi dia akan merubah bentuk dari yang aslinya itu. Gitu. Itu kalau misalnya kita bahas tentang tenaga eksogen. Nah, terus coba kita lanjut teman-teman ke sini. Nah, jadi sebenarnya tenaga eksogen ini cuma dua gitu ya, ada pelapukan sama ada pengikisan. Tapi nanti kita juga akan bahas nih lanjutan dari tahap pelapukan dan pengikisan, yaitu nanti ada sedimentasi dan juga ada mass wasting yang akan kita bahas. Cuman sebenarnya fokusnya itu ada di dua ini nih, ada di pelapukan dan juga ada di pengikisan gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu tentang pelapukan gitu. Nah, kalau misalnya pelapukan, itu dia akan bahas tentang apa? Tentang penghancuran batuan yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Nah, cukup lama di geografi, teman-teman, itu bukan kayak 10 tahun, 20 tahun, lebih dari itu ya, bisa ratusan tahun, ribuan tahun baru nih terjadi si pelapukan ini, gitu. Nah, pelapukan dalam istilah lain juga seringkali disebut dengan istilah weathering, gitu ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya bahas tentang pelapukan, ya udah si batuannya ini hancur ya kan teman-teman ya. Misalnya nih dari kayak gini, dia kena panas dan lain-lainnya, lama-lama dia jadi hancur. Bentuknya dari yang tadinya sempurna nih, jadi agak colek dikit gitu ya, agak rusak dikit. Nah, itu yang dinamakan sebagai pelapukan gitu. Nah, terus lagi kita lihat lagi di pelapukan dibagi jadi 3 ya teman-teman macamnya. Itu ada yang mekanis, ada yang kimiawi, dan organis. Nah, sebenarnya ini tuh nggak susah, tapi dulu tuh aku struggle-nya karena
suka susah nih bedain antara mekanis sama kimiawi, suka kebalik-balik gitu kan. Jadi ya seperti yang udah aku bilang diulang-ulang ya, kalau misalnya ada dua istilah yang rawan banget nih kebalik-balik, teman-teman boleh banget ya untuk hafalin salah satunya aja gitu. Nah, kita coba lihat mulai dari yang pertama ya teman-teman. Mulai dari si pelapukan mekanis. Kalau kita bahas tentang pelapukan mekanis, ini kita akan bahas apa? Bahas hancurnya batuan tanpa merubah susunan kimiawinya. Yang berubah hanyalah bentuk fisiknya saja gitu. Jadi misalnya nih batuan nih terbentuknya dari unsur A, B, C, D, E. Nah, si unsur A, B, C, D, E-nya itu tetap ada gitu teman-teman di batuannya. Jadi yang berubah cuman sih bentuknya aja gitu ya. Misalnya dari yang seperti ini, bulat. Setelah dia mengalami pelapukan mekanis, misalnya bentuknya jadi seperti ini. Jadi udah nggak sesempurna itu lagi. Tapi unsur-unsurnya itu masih tetap sama nih, terdiri dari unsur A, B, dan C. Nah, itu yang dinamakan sebagai pelapukan mekanis gitu. Nah, disebabkan oleh apa sih pelapukan mekanis ini? Ini yang perlu teman-teman ingat nih penyebabnya. Nah, pelapukan mekanis ini disebabkan oleh adanya perubahan suhu yang besar. Nah, ini yang perlu diingat-ingat nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Indonesia nih, misalnya kita gambarin seperti ini. Nih, misalnya Indonesia. Indonesia kan letaknya di garis khatulistiwa. Bentar ya, enggak. Nah, ini misalnya, nah, ini, bentar. Kita gambar garisnya dulu deh. Ini garis khatulistiwa nih. Salah satunya kan Indonesia ya, kena di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini kan 0% ya, teman-teman. 0%, 0 derajat. Makanya di wilayah ini, itu dia sangat panas. Nah, sangat panas atau suhunya itu tinggi. Nah, suhunya itu tinggi. Nah, kalau misalnya di Indonesia, ya kan teman-teman, di Indonesia itu sebenarnya dia ini terdiri dari 62% air. Jadi kebayang ya, kayak hampir setengah lebihnya dari Indonesia itu isinya tuh air gitu. Nah, tapi teman-teman perlu kita ingat juga nih. Jadi di Indonesia nih sebenarnya nanti dapat dua-duanya. Ada si mekanis sama si kimiawi. Mekanisnya itu dari si letak Indonesia nih di garis khatulistiwa gitu ya. Karena Indonesia dekat dengan garis khatulistiwa, makanya di Indonesia terjadi pelapukan mekanis gitu ya. Nah, by the way ini kayak nama lainnya aja sih dari pelapukan mekanis. Ini dia namanya adalah pelapukan fisik ya atau fisis. Itu sama aja sebenarnya. Kayak pelapukan mekanis gitu ya. Jadi kita ingat yang pertama di pelapukan mekanis itu penyebabnya adalah suhu yang tinggi ya teman-teman, suhu yang panas. Indonesia kenapa bisa ada pelapukan mekanis? Karena dia terletak di garis khatulistiwa gitu. Itu yang pertama nih, pelapukan mekanis. Aman ya teman-teman sampai sini terkait pelapukan mekanis, kebayang ya. Kenapa Indonesia bisa ada pelapukan mekanis? Karena Indonesia letaknya di dekat garis khatulistiwa gitu. Nah, yang kedua itu kimiawi nih. Kalau misalnya si kimiawi, itu hancurnya batuan yang disertai dengan berubahnya susunan kimiawinya. Nah, pelapukan ini biasanya terjadi dengan bantuan air dengan temperatur yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pelapukan kimiawi ini biasanya terjadi di daerah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi, terutama di daerah kapur. Nah, cara memahaminya gimana nih si pelapukan kimiawi ini? Kita contohnya Indonesia ya, teman-teman ya. Nih, misalnya tadi Indonesia yang pertama, dia ini dekat dengan garis khatulistiwa. Nah, terus ciri yang kedua, Indonesia ini kan hampir seluruh wilayahnya itu diisi oleh air. Nah, kalau misal teman-teman udah nyentuh-nyentuh sedikit tuh terkait materi hidrosfer, nah itu teman-teman tahu ya penyebab terjadinya si evaporasi atau penguapan
itu kan si air lautnya ini itu terserap ya teman-teman atau menguap karena ada bantuan dari sinar matahari gitu. Jadi makanya itu ya, karena di Indonesia ini teman-teman airnya itu banyak dan terkena nih dari si garis khatulistiwa, makanya nanti di Indonesia tuh banyak banget terjadi yang namanya hujan. Nah, karena dari itu, si pelapukan kimiawi ini, teman-teman, itu dia disebabkan oleh adanya hujan. Nah, hujan. Jadi, ini ya perbedaannya. Kalau misalnya yang pelapukan mekanis itu karena suhu yang besar, nah, sedangkan kalau misalnya yang kimiawi itu karena adanya hujan. Nah, yang terakhir itu ada organis. Kalau misalnya yang organis, itu dia hancurnya batuan akibat aktivitas makhluk hidup. Baik tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Kalau tumbuhan sama hewan mungkin kayak ya udah gitu ya kan, udah ngerti. Cuman kalau manusia tuh contohnya kayak gimana? Nah, kalau manusia itu contohnya kayak gini. Misalnya si A. Si A ini dia menebang pohon. Menebang pohon. Nah, pohonnya kan mengalami kerusakan ya, teman-teman ya. Nah, itu kita bisa lihat di situ ada namanya pelapukan oleh manusia gitu. Ini sebenarnya nggak ribet, asal teman-teman hafalin aja kata kuncinya tuh kayak gini. Nah, kita tambah satu kata lagi aja di sini. Yang pertama itu ada pelapukan mekanis. Nah, kalau pelapukan mekanis itu terjadinya di daerah mana? Di daerah yang memiliki suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi. Di Indonesia tetap bisa nih terjadi si pelapukan mekanis ya kan? Di Indonesia itu bisa nih terjadi pelapukan ini. Kenapa? Karena letak Indonesia di garis khatulistiwa. Di garis khatulistiwa. Cuman emang lebih sering nih teman-teman si pelapukan mekanis ini terjadinya di wilayah gurun. Lebih sering terjadinya di wilayah gurun. Di wilayah gurun. Nah, ini yang pertama nih, si mekanis. Yang kedua, itu ada yang namanya pelapukan kimiawi, ya kan tadi. Nah, pelapukan kimiawi ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi ini disebabkan oleh apa sih? Karena banyak wilayah lautannya. Banyak wilayah lautan, tapi teman-teman ingat harus dibarengin dengan yang namanya si sinar matahari yang tinggi juga. Matahari yang tinggi atau suhu yang tinggi. Kenapa? Karena biar terjadi yang namanya apa? Evaporasi atau penguapan. Supaya terjadi yang namanya evaporasi atau penguapan. Kalau misalnya terjadi evaporasi atau penguapan, ini kan baru muncul si air hujan. Gitu. Jadi ini sebenarnya proses ya teman-teman supaya tercipta si curah hujan yang tinggi ini. Ya butuh wilayah lautan sama suhu yang tinggi supaya dia bisa mengalami penguapan nih. Nanti hasil akhirnya barulah muncul si air hujannya gitu. Sampai sini masih ada yang bingung. Kalau misalnya mau diulang boleh banget. Contohnya apa ya kalau di Indo? Sebenarnya contohnya tuh nggak ada yang gimana-gimana sih teman-teman. Jadi intinya pelapukan mekanis ini bisa terjadi di Indonesia pada apa? Pada batuan. Pada batuan. Jadi ya batuannya ini dia berubah bentuknya.
berubah bentuknya aja ya, ingat ya. Kalau mekanis itu yang berubah hanya bentuknya aja, tapi unsur-unsur di dalamnya itu dia tidak berubah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya yang kimiawi gimana? Kalau misalnya yang kimiawi itu dia berubah strukturnya juga gitu ya. Jadi perbedaannya di struktur kimiawinya gitu. Oke, ada yang tanya, kayu bisa melapuk kakak? Bisa ya teman-teman, kayu itu bisa melapuk ya kan. Kalau misalnya kalian familiar gitu ya sama dalam kehidupan sehari-hari nih, misalnya kalau misalnya ada yang rumahnya itu pakai kayu, kadang kan ada yang kayunya itu mengalami pelapukan. Nih, kayu itu melapuk. Melapuknya disebabkan oleh pelapukan yang mana sih? Pelapukan yang organis. Dia ini kan sama binatang ya teman-teman ya. Binatang. Sama apa namanya? Sama rayap. Jadi si rayap ini bikin si kayunya ini jadi melapuk. Betul, rayap. Kak, kalau ada pertanyaan dengan flu pelapukan terjadi akibat air dan perubahan suhu, itu masuknya ke mekanik atau kimiawi. Nah, masuknya ke kimiawi ya teman-teman. Jadi kalau di mekanis, itu dia nggak ada sama sekali unsur airnya gitu. Kalau misalnya di kimiawi, dia ada unsur airnya ya, unsur air hujannya. Jadi kalau mekanis itu dia ya udah teman-teman benar-benar cuman si suhu yang tinggi aja gitu. Kalau hubungannya sama air, nanti kita masukinnya ke kimiawi gitu. Ada lagi yang masih bingung? Atau aman? Pokoknya kata kuncinya tuh sebenarnya ini aja sih. Kalau misalnya mekanis itu suhu yang tinggi. Kalau misalnya kimiawi ini curah hujan yang tinggi. Itu doang sebenarnya. Nanti kalau misalnya udah ke soal tuh udah gampang sebenarnya. Nanti kita abis ini ada latihan soal kok. Biar makin jelas nih kira-kira gimana sih kalau misalnya langsung dipraktekin ke soal. Oke, ada yang tanya, selain batu dan kayu, apalagi yang bisa melapuk banyak ya teman-teman, selain batu, kayu, terus ada juga kapur ya kan, terus batu-batuannya tuh nggak cuma batu-batuan yang ukurannya gede doang ya, tapi ada juga batu-batuan yang ukurannya tuh kecil-kecil gitu. Ada 3 sih sebenarnya ya, batu, terus kayu, sama ada kapur. Tapi kapur ini nggak semua wilayah punya kapur ya teman-teman, kayak di Indonesia. Di Indonesia tuh wilayah kapurnya itu nggak sebanyak itu, cuman ada di wilayah timur Indonesia aja gitu. Kalau misalnya kapur itu cirinya, kapur ini biasanya dia tuh adanya di wilayah yang curah hujannya rendah. Nah, ini mungkin fun fact aja ya, kalau misalnya di wilayah Nusa Tenggara gitu ya, itu sebenarnya sungainya tuh nggak ada di atas yang bisa kita lihat gitu, karena sungai-sungainya itu adanya di dalam tanah, ya kan, sungai bawah tanah. Kalau misalnya sebutannya apa? Sebutannya tuh goa-goa gitu. Jadi sungainya, alirannya tuh bisa aja tadinya nih dari atas gunung nih, nanti tiba-tiba hilang aja dia, karena alirannya tuh pindah ke bagian yang bawah. Kenapa bisa pindah ke bawah tuh Kak si airnya? Kenapa? Karena si si batuannya ini bukan batu yang keras teman-teman, melainkan dia batu kapur yang mana rongganya tuh besar. Jadi dia bisa memasukkan airnya ke bawah gitu. Iya, nggak sehat tentu ya, karena kapur itu bisa merusak banyak ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai buat minum gitu atau buat apa, itu bisa merusak gigi. Jadi benar banget itu nggak sehat ya kalau misalnya air yang ada di wilayah kapur. Karena kalau misalnya kapur itu ya tentu aja mesti diolah dulu ya, baru bisa kita pakai untuk kebutuhan. Kalau misalnya langsung diminum aja, itu tentu nggak bisa ya teman-teman ya. Gitu. Aman sampai sini atau ada yang mau ditanyain dulu? Bukan pindah sih sebenarnya, kayak misalnya aku gambarin kali ya biar kayak kebayang. Nih, ini misalnya ada gunung nih. Ya kan, gunung nih. Nah, si gunungnya ini itu kan
Nanti timbullah si badan gunung nih di sini. Ya udah nih air dong, kayak sungai pada umumnya ya kan. Nah, tapi ini kan misalnya lahan nih. Harusnya itu kan dia ke sini ya, teman-teman ya alirannya. Tapi kalau misalnya di wilayah Kapur, si airnya ini dia masuk ke dalam si tanahnya ini. Jadi si badan sungainya itu ada di dalam tanah gitu. Gara-gara apa? Gara-gara si lapisan ininya itu merupakan batuan kapur. Batuan kapur. Nah, batuan kapur itu cirinya dia ini tidak kedap air. Kedap air. Jadi kalau misalnya ada air nih yang lewat di atasnya, itu dia lama-lama netes gitu ke bagian bawahnya. Jadi lama-lama si sungainya ini teman-teman hilang dari daratan karena dia pindah ke bagian bawah gitu. Benar, rembes, benar banget. Karena sifat batuannya. Kalau misalnya di daerah barat, itu kan batuannya tuh kayak keras-keras gitu ya teman-teman, atau kedap air. Makanya si sungainya itu tetap di bagian atas. Jadi sebenarnya tergantung dari si batuannya itu. Ini kalau misalnya yang kayak gini, di Jawa tuh ada ya teman-teman, di Jogja, itu satu doang. Itu ada nih si Goa Kapur ya, kalau misalnya teman-teman tahu. Itu tempat wisata juga kok, bisa didatengin dan bisa dimasukin goanya gitu. Aman sampai sini atau ada yang mau tanya dulu? Iya, ada di Jawa ya, satu doang ya. Tapi sisanya itu ada di wilayah timur. Banyak banget di wilayah timur Indonesia itu. Aku lupa banget ya nama guanya tuh apa. Pokoknya di Jogja aku tuh pernah sana tapi aku lupa gitu. Namanya tuh apa? Pokoknya ada satu di Jogja. Gua Kapur, tapi gua Kapur apa itu lupa ya aku namanya apa. Itu tuh nanti banyak deh teman-teman kalau misalnya mau lihat di Google tuh juga bisa ya. Netesnya tuh lewat apa sih? Netesnya itu lewat stalaktit ya teman-teman. Nanti airnya tuh netes-netes gitu. Dan itu sebenarnya prosesnya tuh sangat lama ya teman-teman. Karena netesnya tuh benar-benar dikit gitu. Kalau mau lihat di YouTube juga boleh banget ya teman-teman. Biar kayak belajarnya tuh nggak mumet gak sih kalau misalnya belajarnya cuma teks-teks doang. Tapi langsung aja kita lihat ke fenomena aslinya gitu ya. Supaya makin inget aja gitu. Tapi sebelum nonton fenomena aslinya, teman-teman pelajarin dulu nih si materinya, biar nanti kalau udah lihat video, ya makin keinget ya kan sama si materinya itu. Oke, sejauh ini aman ya? Belum ada yang mau tanya ya? Kita coba latsol dulu deh, terkait si pelapukan ini. Nah, di soal kali ini, itu dia nanya, pelapukan fisis, tadi namanya fisis itu apa nama lainnya? Adalah jenis pelapukan yang umumnya terjadi di wilayah apa nih kira-kira? Kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Oke, semuanya jawab yang cacing ya, sama semuanya cacing atau daerah gurun. Nah, kita coba lihat teman-teman. Fisis itu dia sama kayak apa tadi? Kayak mekanis. Kayak mekanis. Nah, kalau misalnya mekanis, itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah suhu yang tinggi. Nah, tinggal kita cari aja deh jawabannya. A, daerah tropis. Nah, kalau misalnya daerah tropis, berarti dia merupakan pelapukan apa? Pelapukan kimiawi. Kalau misalnya subtropis, itu sebenarnya dia tuh nggak termasuk ke keduanya ya teman-teman, karena subtropis ini nanti dia didominasi oleh yang namanya angin. Nanti kita akan lihat tuh gimana sih angin bisa merusaknya, tapi nanti ya. Tapi itu subtropis di wilayah angin. Nah, daerah gurun ini tepat banget jawaban teman-teman semua, karena kalau misalnya gurun, itu dia kan si batuannya terkena suhu yang panas nih, suhu yang tinggi. Itu lama-lama hancur. Nah, karena terlalu sering hancur, makanya dia nanti jadilah si pasir ya kan teman-teman gitu. Kalau daerah kapur ini juga dia masuknya ke bagian kimiawi ya. Kalau daerah patahan ini enggak ya teman-teman ya. Karena daerah patahan itu nantinya karena apa? Karena
endogen ya. Kita udah bahas kemarin yang orogenetik. Orogenetik gitu. Jadi jawabannya tepat banget yang cacing, daerah gurun. Sumpah gak sih nggak jalan? Wait. Astaga. Maaf ya guys ya, wifi aku tuh kayak emang agak sedikit rada-rada ya. Ntar aku izin off cam ya teman-teman. Sebentar. Oke, udah muncul ya. Nah, ini dia tadi cara-caratannya ya. Aku ulang sedikit aja mungkin. Kalau misalnya tropis, tadi kimiawi ya teman-teman. Kalau subtropis, nanti tuh kaitannya sama angin. Akan kita bahas juga nanti. Kalau misalnya gurun, itu dia jawabannya ya teman-teman. Yaitu si fisis atau si mekanis. Kalau misalnya daerah kapur, tadi sama ya kimiawi. Kalau misalnya daerah patahan, itu dia bab minggu lalu ya teman-teman, yaitu kita bahas terkait dengan tenaga endogen, khususnya gerakan orogenetik gitu. Sampai sini teman-teman aman terkait soal ini? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya? Kita coba lanjut dulu ke bagian kedua, yaitu ada pengikisan nih. Nah, kalau pengikisan, itu kita lihat teman-teman di sini. Proses penghancuran batuan oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan material seperti air, angin, dan juga arus laut. Nah, ini kita udah mulai ada faktor lain nih teman-teman ya, selain dari yang sudah kita bahas tadi di pelapukan. Ada apa aja nih jenis-jenis pelapukan? Ini ada di sini. Nah, yang pertama itu ada pengikisan oleh air. Nah, tapi airnya nih air apa nih? Kalau misalnya kita bahas terkait dengan air sungai atau air yang mengalir dari mana ke mana? Dari hulu ke hilir. Nah, itu dinamakan sebagai ablasi ya, ablasi. Jangan sampai kebalik. Nah, terus yang kedua oleh gelombang. Maksudnya tuh gelombang apa sih? Maksudnya adalah gelombang laut ya, teman-teman, arus laut. Jadi kalau misalnya pengikisannya terjadi karena gelombang-gelombang yang ada di laut, itu namanya adalah si abrasi. Ya, jadi teman-teman harus bisa bedain ablasi dan abrasi. Kalau ablasi dia oleh air mengalir yang ada di sungai, tapi kalau misalnya abrasi dia adanya di laut ya karena si gelombangnya ini gitu. Nah, terus oleh angin. Nah, ini yang tadi aku bilang namanya adalah apa? Namanya adalah deflasi gitu. Nah, di daerah gurun juga terjadinya. Nah, tapi walaupun di daerah gurun, ini beda ya teman-teman sama pelapukan mekanis tadi. Ini beda penyebabnya aja sih. Kalau si mekanis, itu dia bahasnya tuh tentang si suhu yang tingginya. Tapi kalau misalnya di penyikisan, itu dia bahas si anginnya. Jadi udah bukan lagi bahas tentang suhunya. Jadi walaupun tempatnya sama, faktornya itu bisa berbeda gitu. Sama yang terakhir, ada pelapukan oleh
gletser atau biasanya disebut sebagai eksarasi. Nah, ini adalah pelapukan ini disebabkan oleh es yang mencair. Hasil pengikisan oleh gletser disebut morena. Jadi sebenarnya kayak misalnya ini ada bongkahan air nih, bongkahan es. Dia mencair nih, otomatis kan bentuknya berubah ya teman-teman, yang misalnya jadi seperti ini. Gitu. Nah, itu yang disebut pelapukan oleh gletser atau si eksarasi. Nanti hasilnya itu namanya adalah morena gitu. Sampai sini teman-teman aman atau ada yang mau ditanyain dulu terkait dengan pengikisan? Oke, aman ya? Belum ada yang mau tanya ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh banget langsung ditulis aja di kolom chat atau mau on mic juga boleh banget. Nah, kita coba latihan soal nih teman-teman di sini. Ini belum aku bahas ya, apa nih? Pengikisan sama erosi sama Kak, sama ya teman-teman, sama. Oke, kita coba lanjut. Ini belum aku bahas tadi ya, tapi teman-teman coba jawab dulu aja. Menurut teman-teman ini jawabannya tuh apa sih? Nah, di soal ini dia nanya faktor-faktor yang tidak mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat erosi di suatu tempat. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Oke, udah banyak yang jawab di kolom chat. Teman-teman yang lain dicoba dijawab dulu, dipikirin aja pelan-pelan kira-kira jawabannya tuh apa. Oke. Oke, semuanya jawab yang bener apa enggak? Kita coba bahas ya teman-teman di sini. Nah, di sini kan dia nanyanya yang tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat erosi di suatu tempat. Nah, berarti ini kita fokusnya ke apa sih teman-teman? Kita fokusnya ke kencang atau kecilnya. Kencang atau kecilnya si pengikisan. Nah, kita coba bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Ini bukan secara teori, tapi teman-teman nih bisa bayangin aja gitu ya. Apa nih? Organisme berarti makhluk hidup. Betul. Makhluk hidupnya ada 3 ya, berarti ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, aku mau bahas satu persatu ya, biar kita nanti kalau misalnya ketemu soal lagi yang beda tapi serupa, itu teman-teman bisa jawab. Yang pertama, di sini ada lereng. Nah, lereng ini kan terbagi jadi 2 ya, teman-teman ya. Ada lereng yang curam, yang sama ada lereng yang landai. Nah, lereng yang curam sama lereng yang landai. Nah, tingkat erosinya gimana nih, teman-teman? Nah, tingkat erosinya adalah kalau yang landai, dia ini teman-teman, tingkat erosinya akan semakin rendah. Semakin rendah. Kebalikannya nih, kalau misalnya yang curam, lereng yang curam, itu dia tingkat erosinya semakin apa berarti? Semakin tinggi. Semakin tinggi. Cara bayanginnya gimana? Teman-teman kalau misalnya ngomongin tentang lereng, pikirin aja yang namanya air terjun. Air terjun itu kan dia lurus ya teman-teman ya. Terjal banget. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si airnya ini, teman-teman, itu dia turunnya kencang banget, ya kan? Nah, itu yang dinamakan pengikisannya tuh sangat tinggi. Akibatnya apa sih, teman-teman, kalau misalnya lerengnya itu curam? Kalau dalam hal air terjun ya, teman-teman, batuan yang ada di bawahnya itu akan pecah, gitu. Nah, pecahnya itu nanti jadi bagian yang besar. Nah, beda nih teman-teman kalau misalnya lerengnya tuh landai. Nah, kalau lerengnya tuh landai, mungkin teman-teman bisa bayangin
Ya udah, misalnya kali-kali yang ada di dekat rumah teman-teman. Itu kan aliran airnya relatif apa ya, bisa dibilang pelan gitu ya teman-teman ya, jalannya ya, enggak sederas itu. Nah, itu yang dinamakan erosinya itu semakin rendah atau erosinya semakin kecil. Jadi dia nih nggak bisa langsung mecahin batu ya teman-teman ketika airnya lewat kalau misalnya di landai. Tapi kalau di curam, itu dia sekali airnya turun, itu dia bisa pecahin si batunya, gitu. Itu yang pertama terkait lereng. Terus yang kedua, tutupan batuan. Maksudnya apa nih tutupan batuan? Nah, kalau misalnya nih, ada tanah yang di atasnya ada batuan. Sama ada tanah yang di atasnya tidak ada batuan. Tidak ada batuan. Nah, yang ini aku tulis yang A, yang ini aku tulis yang B. Nah, menurut teman-teman, yang mana nih yang tingkat erosinya itu lebih tinggi? Tanah yang di atasnya ini ada batuan, atau tanah yang di atasnya itu nggak ada batuan. Fokusnya ke tanah ya teman-teman ya, ke si tanahnya ini. Nah, menurut teman-teman yang mana yang lebih tinggi tingkat erosinya? Sama kenapa? Kenapa dia bisa tinggi gitu si erosinya? Ada yang mau speak up gitu ya, kira-kira kenapa nih si tanahnya ini tanahnya ini punya erosi yang tinggi? Iya, benar sih, nggak ada tutupan batuan. Nggak ada penahannya, betul. Benar. Nah, ini poinnya benar banget. Kalau misalnya ada batuan, jadi kehambat gak sih, Kak? Nah, ini benar banget, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, yang ada batuan, nih misalnya si tanah nih. Salah. Kenapa? Jadi stabilo ya. Nih, misalnya nih si tanahnya nih. Ini kan tanah ya, teman-teman ya. Kalau misalnya di atasnya ini ada batu-batu, otomatis kalau misalnya kena erosi, ya kena erosi kan si batunya ya teman-teman ya kan. Tapi kalau misalnya nih yang nggak ada tanah, yang nggak ada batu di atasnya, kalau misalnya terkena hujan, dia langsung ke tanahnya. Akibatnya apa sih teman-teman kalau misalnya erosi itu kena tanah? Erosi terhadap tanah? Terhadap tanah itu akibatnya apa? Akibatnya adalah si tanahnya ini lama-lama kehilangan apa? Kehilangan kesuburannya. Kehilangan kesuburannya. Kenapa tuh dia bisa kehilangan kesuburannya? Karena kalau misalnya nanti kita belajar tentang si pedosfer ya teman-teman, lapisan yang paling subur itu ada di bagian paling atas. Tapi si lapisan paling atasnya ini kena erosi. Nah, otomatis yang suburnya ini akan hilang. Dan bener banget dia larut ke bawah sama air. Nah, itu lama-lama dia akan berpindah, teman-teman, si humusnya ini ya, si tanah yang subur ini atau namanya itu humus, akan pindah ke tempat yang lain. Jadi si tempat ini, teman-teman, itu lama-lama dia tanahnya akan menjadi tanah yang tandus, atau tanahnya ya jadi nggak subur gitu. Ini belum aku tulisin ya. Kalau yang tanah yang di atasnya ada batuan, ini dia erosinya lebih rendah. Kalau misalnya yang ini dia erosinya lebih tinggi. Betul, barriernya terlalu dalam air, betul banget. Nah, ini yang kedua ya, teman-teman. Kalau misalnya kita bahas tentang tutupan batuan. Nah, yang ketiga, di sini ada vegetasi. Ini sebenarnya konsepnya tuh mirip ya, teman-teman, sama si tutupan batuan. Nah, kalau mau digambarin, jadinya kayak gini. Sama sih sebenarnya konsepnya. Misalnya teman-teman nih ada tanah nih. Ada tanah. Yang satu pohonnya gede-gede nih teman-teman nih. Yang satu nggak ada pohonnya. Nah, berarti yang ada pohonnya, ini dia erosinya lebih rendah.
Kalau misalnya yang nggak ada pohonnya, itu dia erosinya lebih tinggi. Walaupun ya teman-teman sama-sama si air hujannya nih jatuh nih. Tapi kalau misalnya si yang ada pohonnya, misalnya nih ada air nih. Oh, dia nyangkut dulu nih di daunnya. Nanti baru jatuh ke bawah gitu ya. Baru jatuh ke bawah. Berarti kan ketinggiannya nggak setinggi itu ya. Berarti si erosinya nggak sekencang itu. Lain nih kalau misalnya si tempat yang nggak ada pohonnya sama sekali. Kalau misalnya sekali jatuh, ya dia tinggi ya teman-teman ya. Otomatis erosinya akan kenceng gitu. Itu yang si vegetasi ya. Sebenarnya konsepnya tuh mirip banget sama yang ini. Sama yang tutupan batuan. Cuman ya bedanya ini batuan, yang ini vegetasi atau pohon gitu. Terus yang D itu ada curah hujan. Ya sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya curah hujannya itu tinggi, ya berarti erosinya tinggi. Erosinya tinggi. Tapi kalau misalnya curah hujannya rendah, berarti ya erosinya rendah juga. Erosinya rendah. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya tepat banget ya teman-teman, yang E. Karena yang organisme ini, dia itu punyanya siapa? Punyanya si pelapukan ya teman-teman ya. Bukan punyanya si pengikisan gitu. Sebenarnya kalau jawabnya tuh gampang ya teman-teman ya, tapi teman-teman perlu banget untuk paham kayak gini-ginian ya, karena bisa jadi soal yang lain ya kan gitu. Sampai sini terkait soal ini ada yang mau ditanyain dulu atau teman-teman bingungin? Atau aman? Oke, sejauh ini aman ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget ditanyain ya. Kalau misalnya ada yang bingung sedikit apapun, itu langsung ditanyain aja ya teman-teman ya. Nggak usah malu-malu. Bentar. Kepencet itu, matiin. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Dari pengikisan dan pelapukan. Apa nih? Saya telat ke pelapukan yang disebabkan oleh organisme kayak apa. Nah, kalau misalnya organisme, tadi tuh ada 3 ya. Mana nih? Nih ada 3. Yaitu ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Gitu ya. Makhluk hidup ya kan tiga-tiganya ya. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Pasir itu hasil dari erosi oleh air ya Kak. Pasir itu banyak ya teman-teman ya. Bisa dari mana aja sebenarnya. Bisa dari angin. Kalau misal angin tuh yang tadi aku contohin tuh yang gurun. Mana nih? Ini yang gurun. Dari batuan, si batuannya ini hancur ya kan teman-teman. Misalnya dari gede nih. Dia hancur jadi kecil-kecil. Terus hancur lagi jadi bagian yang kecil-kecil. Lama-lama jadi pasir. Jadi yang sebenarnya di padang gurun itu teman-teman, si pasirnya ini sebenarnya hasil dari si pelapukan gitu. Itu kan oleh suhu ya teman-teman. Bisa juga tadi oleh air ya kan. Kalau misalnya oleh air ya sama aja. Si batuannya ini pecah dia gara-gara kena arus yang kencang gitu. Nah, kalau misalnya mushroom rock itu dia sebenarnya lebih karena angin ya kan teman-teman. Kalau mau tahu bentuknya boleh di googling. Cuman kalau misalnya aku mau gambarin ya, kurang lebih kan ya kayak jamur gitu kan. Nah, ini nih sebenarnya gambar di mana ya enaknya ya? Ditambah deh. Nih, kan mushroom rock kan kayak gini ya. Ini kurang lebih aja ya, gambarnya kan kayak gini. Nah, seperti ini kan kurang lebih ya gambarnya ya. Nah, tadinya itu teman-teman bayangin aja, dia ini dari batuan yang besar. Nah, tapi ingat ya teman-teman, angin itu kalau misalnya lewat belum tentu full. Dia bisa aja lewatnya cuma di bagian sininya aja nih. Nah, yang namanya keteribas, nah tentu lama-lama dia jadi bolong nih. Jadi di bagian bawahnya sini bolong. Karena apa? Karena ya si anginnya ini lewatnya dari sini aja gitu. Mushroom rock itu apa? Mushroom rock itu adalah nama batuan yang bentuknya tuh kayak jamur. Nah, dia ini merupakan hasil dari apa? Dari erosi angin atau si deflasi gitu.
Bentuknya kayak jamur ya, sesuai namanya gitu ya. Adanya di mana? Adanya di gurun. Adanya di gurun. Oleh apa terjadinya? Karena yang namanya deflasi. Atau karena apa? Karena angin. Gitu. Kak, pelapukan kimiawi kan dia curah hujan juga. Itu bedanya gimana ya, Kak, sama erosi yang karena curah hujan juga gitu. Nah, kalau misalnya si kimiawi, teman-teman, dia ini sebenarnya enggak ngebahas si bentuknya itu apa aja gitu. Karena ya si batuannya ini lapuk gitu. Tapi kalau misalnya si air yang ada di erosi, teman-teman, itu dia tuh spesifik ya bahasnya. Tadi kan kita bahas ada dua ya. Ada abrasi sama ada yang namanya tadi ablasi dan abrasi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bahas tentang erosi, dia tuh selalu spesifik ya. Nggak cuman bahas curah hujan doang nih, air doang nih. Tapi selalu spesifik, entah karena si air yang mengalir atau di sungai, maupun itu adanya di gelombang air laut gitu ya. Jadi bedanya gitu sih, kalau misalnya di pelapukan, itu dia general aja, karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan ya teman-teman ya, bukan air, tapi curah hujan. Tapi kalau misalnya di erosi atau di pengikisan, itu dia air. Airnya ada dua juga ya, jangan lupa ada abrasi dan juga ablasi gitu. Batu karang bolong di Anyer itu termasuk pelapukan bukan? Nah, karang bolong ya teman-teman. Ini ada gambarnya ya, cara aku ngafalinnya tuh dulu kayak gini. Karang bolong itu bukan karena pelapukan ya, tapi karena pengikisan. Cara ngafalinnya kayak gimana? Kayak gini. Ini misalnya air laut ya. Ini kan adanya di air laut. Berarti gara-gara apa? Gara-gara abrasi. Atau gelombang laut. Gelombang laut. Nah, tadinya teman-teman bayangin aja nih. Ada suatu tebing. Nih, ada suatu tebing. Tebingnya dia seperti ini. Nah, tebing dalam bahasa Inggris itu dia disebutnya namanya apa? Namanya adalah cliff ya teman-teman, atau tebing. Nah, si tebing ini mulailah dia teman-teman kena erosi. Nah, akibatnya si tebing ini bisa aja kebagi jadi dua nih. Patah dia teman-teman. Nah, dia patah nih. Nah, hasil patahan yang kayak bentuknya tiang, itu nanti namanya apa? Namanya adalah sistak. Atau tebing tiang. Tebing yang bentuknya seperti tiang. Nah, ini kan kita lihatnya dari samping ya kan, teman-teman ya. Kalau misalnya mau dibalik, itu kan bisa aja bentuknya jadi seperti ini kan. Nah, ini kan adanya di mana? Di laut ya kan, teman-teman. Nah, kalau misalnya si ininya nih, si tebingnya ini, kena yang namanya abrasi, jadi si gelombangnya itu kalau misalnya teman-teman pernah lihat kayak nabrak tebing, nabrak tebing, nabrak tebing, itu lama-lama tebingnya nih bisa bolong, teman-teman. Nah, aduh, ya udahlah pakai manual aja ya. Nah, kayak ginilah kurang lebih ya gambarnya ya. Nah, tebingnya ini bolong. Nanti baru dia namanya apa kalau misalnya tebingnya bolong? Namanya adalah sea arc atau tebing bolong gitu. Tebing yang bolong. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu nih istilah-istilah ini, jangan bingung ya. Pokoknya ngafalinnya tuh pakai gambar kayak gini aja. Ini lebih gampang sih cara pahaminnya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya karang yang bolong atau tebing yang bolong, itu dia penyebabnya adalah erosi. Erosi apa? Erosi oleh gelombang air laut ya, atau namanya itu adalah abrasi gitu. Aman sampai sini? Jadi pengikisan sama pelapukan bedanya hanya di faktornya. Benar banget. Beda di faktornya. Jadi kayak harus hati-hati ya, kayak soal yang ini. Kayak kalau misalnya kita nggak tahu nih, bedanya pelapukan dan pengikisan, kita bisa aja mikir si organisme, ini dia menyebabkan pengikisan ya kan, bukan pelapukan gitu. Jadi emang mesti diingat-ingat faktor-faktornya tuh apa aja gitu. Nah, si stak ini disebabkan oleh apa? Sama ya teman-teman ya. Sama karena gelombang air laut juga gitu.
Betul, betul. Pelapukan lebih fokus. Sebenarnya antara pelapukan dan pengikisan tuh dia sama-sama fokusnya ke batuan sih. Cuman biasanya tuh nanti kalau misalnya kita bahas tentang apa ya, tentang erosi, ya itu dia lebih banyak lagi ya teman-teman pembagiannya. Kalau misalnya pelapukan kan cuma dua hal aja ya, secara general. Suhu sama curah hujan. Udah dua hal itu doang. Tapi kalau misalnya di erosi, itu banyak. Ada air laut, air sungai, ada angin, ada es, dan lain-lainnya gitu. Jadi pintu goa itu di pinggir laut itu terbentuk karena pengikisan ya, Kak. Betul banget, betul banget. Tapi kalian jangan bayangin itu dalam waktu singkat ya, teman-teman. Karena proses sampai bolong kayak gini itu butuh ribuan tahun ya, teman-teman. Jadi prosesnya itu sangat lama ya. Gitu. Aman sampai sini? Ini pokoknya semuanya bisa rusak karena hal yang sama ya, si gelombang laut. Ya, semuanya sama. Pokoknya kalau misalnya di laut, ya faktornya berarti karena apa? Karena namanya si gelombang laut gitu. Nanti ini hasil pecah-pecahannya nih teman-teman, batuannya tuh jadi apa? Jadi pasir yang sekalian temuin di laut-laut gitu. Jadi ya pasir terbentuknya dari mana? Ya dari batuan yang mengalami pengikisan ini gitu. Sisa-sisa batuannya jadi pasir gitu. Oke, sejauh ini aman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau bingung, itu boleh langsung ditanyain aja. Ini kalau misalnya, ini kan pakai sketsa gambar sendiri ya. Nanti kalau misalnya habis kelas ini teman-teman mau cari gambar aslinya, itu boleh banget, biar makin inget aja gitu ya. Bentuknya tuh sebenarnya kayak gimana sih yang aslinya gitu. Ini nih terkenal nih guys, ada di Bali ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat. Tapi aku lupa ya nama tempatnya apa, nanti boleh dicek gitu. Oke, nah kita mungkin lanjut dulu ya ke sedimentasi. Nah, sedimentasi ini lanjutan teman-teman sebenarnya dari si pengikisan dan pelapukan. Kalau tadi di pengikisan dan pelapukan kita kan ya udah si batuannya nih hancur ya kan. Nah, hancurannya ini bisa pindah apa enggak sih? Jawabannya adalah bisa, tapi nanti ya kita bahasnya. Cuman kalau misalnya sedimentasi di sini, si hasil dari pengikisan dan pelapukannya ini, dia mengendap teman-teman di suatu tempat gitu. Nah, nanti si hasil sedimentasinya ini bisa pindah. Nah, tentu dia nggak bergerak sendirian ya, agak serem ya kalau misalnya dia bergerak sendirian. Tapi ada faktor-faktor nih yang ngebawa si hasil erosi dan juga hasil pelapukannya itu. Ada apa aja? Ada air, ada angin, dan juga media pembawa lainnya. Nah, nanti nih kita lihat nih teman-teman, ada apa aja sih? Berdasarkan tenaga yang mengendapkannya, itu akan dibagi jadi 3 ya teman-teman macamnya. Ada yang aquatis, ada yang aeolis, sama ada yang glasial. Kalau aquatis sesuai nama brand Aqua ya kan ya, itu kan berarti dia ngomongin tentang air ya kan teman-teman. Ya berarti kalau batuan sedimen aquatis dia diendapkan oleh air. Contohnya apa? Di sini ada lumpur. Nah, terus yang kedua ada aeolis atau biasanya itu juga disebutnya aeris. Itu sama aja ya. Nanti kalau ketemu di soal, yaitu dia pengertiannya sama. Nah, dia ini diendapkan oleh angin. Contohnya apa? Ada tanah los. Terus yang terakhir ada glasial. Berarti glasial oleh apa? Oleh es. Tadi ya, es yang mencair, contohnya tuh ada morena gitu ya. Jadi berdasarkan tenaga yang mengendapkannya bisa dibagi jadi 3 macamnya ya teman-teman ya. Ada aquatis, aeolis, dan glasial gitu. Bentar, sebelum aku lanjut ini ada yang nanya, selain karena tekanan dari air laut, apakah ada senyawa kimia yang turut berkontribusi dalam pengikisannya, Kak? Kayak di laut kan ada mengandung garam. Nah, sebenarnya bisa aja sih ya teman-teman. Kalau misalnya garam, dia kan koros ya teman-teman ya. Nah, koros itu nanti hasil akhirnya apa? Pengikisan gitu. Jadi secara generalnya itu sebenarnya pengikisan, tapi faktor-faktornya tuh banyak ya. Selain air laut, bener kata Nafis, itu ada garam juga gitu. Tapi nanti semua itu ya nanti dia hasilnya adalah berupa pengikisan gitu. Korosi ya, kalau misalnya air garam nanti dia, kalau misalnya di besi, kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang anak IPA di kimia ya kan korosi, ya dia ngalamin yang namanya
karat ya kan. Nah, tapi kalau misal di laut, tentu si batunya ini nggak karatan ya kan. Gitu. Oke, apa nih? Iya, iya benar. Si art tuh kayak pintu gua. Makanya dia ini kan bolong ya teman-teman di bagian tengahnya ini gitu. Bisa dilewatin tentu aja. Gitu, betul banget. Oke, ini satu lagi ya teman-teman ya. Tadi kan udah kita lihat nih, oh bisa dipindahin oleh air, angin, dan juga es ya kan teman-teman. Nah, kalau misalnya tempat pengendapannya tuh di mana aja sih? Nah, tempat pengendapannya dibagi jadi 5 tempat di sini. Ada yang diendapkan di sungai, itu nanti namanya ada fluvial. Ini kayak fun fact aja teman-teman ya, kalau teman-teman ketemu soal yang ada fluvialnya, itu udah pasti dia berkaitan sama yang namanya si sungai. Terus ada juga marin. Kalau marin nanti dia diendapkannya di laut. Terus kalau misalnya limnis, itu dia adanya di rawa atau danau. Kalau terestris, dia adanya di darat. Dan kalau misalnya glasial, itu dia adanya di es gitu. Oke, tadi nanya tanah los itu apa? Nah, tanah los itu sebenarnya apa ya? Kayak pasir aja gitu, guys. Kayak pantai gitu. Ini kan angin ya, teman-teman. Nah, pasir itu kan butirannya kecil-kecil. Nah, karena kecil-kecil, dia ini bisa terangkut, teman-teman, sama si angin. Nanti dia diendapkan di sekitar pantai nih. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat gambaran di sini, nih gambaran di sini, ini dia tanah los, teman-teman. Ini juga tanah los nih. Jadi si pasirnya ini bisa berpindah-pindah ke tempat yang lain gitu. Jadi tanah los itu kayak ya pasir aja gitu, pasir yang deket pantai gitu. Terus ada yang tanya juga morena ya, morena itu kayak gimana bentuknya? Sebenarnya morena tuh kayak es gitu sih guys. Gimana gambarinnya gimana ya? Kayak apa ya? Kayak es gitu sih. Dia nih biasanya ada di wilayah kutub-kutub gitu ya, yang biasanya tuh misalnya nih sungai nih, ada sungai nih. Nah, di samping-sampingnya nih ada tebing-tebing es gini nih. Nah, kalau misalnya si tebing esnya ini dia mengalami apa ya, pencairan, teman-teman, itu nanti si hasil apa ya, pecahan-pecahan dari si esnya itu yang disebut sebagai morena gitu. Sebenarnya konsepnya tuh sama ya kayak tanah, cuman dia nih es gitu ya, adanya di wilayah kutub gitu. Begitu. Ini emang kayak agak susah ya kalau misalnya nggak dilihat gitu ya gambarnya ya. Pokoknya dia nih adanya di wilayah es ya, pegunungan es gitu. Bisa, bisa. Sebenarnya bukan daratan baru sih guys, tapi dia nih nanti teman-teman kenal yang namanya Tombolo. Aduh nggak kelihatan ya tulisannya. Nah, namanya Tombolo sebenarnya bukan daratan yang baru gitu ya. Kayak tempat lewat aja gitu ya teman-teman. Misalnya si pasirnya nih. Pasirnya nih, ini ada laut. Pasirnya numpuk nih di sini. Numpuk sampai tinggi. Nah, lama-lama si tumpukan pasir ini dia jadi daratan yang baru ya kan. Atau ini bisa dijalanin orang lah. Jalanin orang. Nanti kalau misalnya teman-teman mau cek di Google tuh namanya adalah Tombolo. Jadi dia kayak jalanan yang terbuat dari pasir gitu. Biasanya nanti dia bisa menghubungkan si pantai, teman-teman. Misalnya di pantai sama ada pulau. Nah, nanti bisa dihubungin nih sama si pasir-pasir ini gitu. Benar Yasmin, sama aja. Itu kalau bahasa Indonesianya morena, kalau misalnya bahasa Inggrisnya moraine. Betul. Gitu. Ini kalau misalnya eksogen, emang teman-teman wajib banget cari gambarnya di Google gitu. Karena kalau mau ngafalin definisinya tuh bakalan pusing banget gitu sih. Jadi ya mendingan langsung lihat aja ke gambarnya gitu. Ada yang bingung sampai sini? Ini paling kalau misalnya baru pertama kali dengar istilah-istilahnya emang agak susah ya teman-teman ya untuk ingetnya. Cuma nanti lama-lama pasti terbiasa gitu ya. Kayak yang udah sering diulang-ulang nih si glasial kan. Dia selalu berkaitan sama es ya kan. Terestris berarti dia diendapkannya di daratan.
Kalau limnis dia di rawa atau danau. Kalau marin dia tuh diendapkannya di laut, sama ada fluvial. Dia ini diendapkannya di sungai gitu. Sampai sini aman atau ada yang masih bingung? Oke, aman ya. Kita coba lanjut dulu ke yang terakhir, materi terakhir sebelum nanti kita latsol banyak ya. Ini ada mass wasting, teman-teman. Mass wasting itu dia tanah longsor ya kan. Semua pengangkutan massa tanah menurun lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Ya, karena kalau misalnya gravitasi kan dari atas dia turun ke bawah gitu. Nah, di sini ada kita bahas penyebab terjadinya si mass wasting. Kenapa sih bisa terjadinya longsor? Yang pertama, itu ada gaya gravitasi, ya kan? Kalau misalnya ada lereng nih, yang udah nggak kuat lagi dia nahan tanah-tanah dan juga pohon-pohon yang ada di atasnya, maka si gaya gravitasi ini akan dorong batuannya turun dari lereng, kan, dari atas ke bawah, sesuai dengan gaya gravitasi, gitu. Terus yang kedua, yang berpengaruh juga tentu si lerengnya itu sendiri. Balik lagi, tadi lereng cirinya ada dua ya teman-teman ya. Ada yang terjal dan juga ada yang landai ya kan. Kalau misalnya lerengnya semakin terjal, itu semakin mungkin terjadi yang namanya tanah longsor. Ntar kita tulis, kalau misalnya lerengnya itu terjal, ini semakin besar ya teman-teman potensi longsornya. Longsornya gitu. Nah, terus kalau misalnya dia landai, nah dia ini bisa jadi potensi longsornya itu dia kecil. Nah, kirain Mas Wasting gara-gara endogen. Nah, tergantung ya teman-teman, dia nih bisa gara-gara endogen dan juga bisa gara-gara eksogen. Kalau misalnya Mas Wasting karena endogen, berarti dia dipengaruhi oleh dua hal, teman-teman. Karena vulkanisme, kalau enggak karena seisme. Gitu. R3 satu lagi tektonisme gitu. Tapi kalau Mas Wasting di eksogen, ini dia faktor-faktor eksternal gitu. Bukan gara-gara si lempengnya goyang kayak atau apa gitu. Ini biasanya ya karena manusia ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu penyebab manusia sih, karena biasanya nebang pohon tuh jadinya si tanahnya ini jadi keras ya kan, jadi mudah untuk jatuh gitu. Jadi mass wasting yang ada di eksogen ini dia lebih karena faktor eksternal. Jadi selain tektonisme, vulkanisme sama seisme. Bener banget kayak yang di Cianjur. Nah, terus yang ketiga itu ada erosi. Nah, erosi batuan lama-lama kelamaan akan menuruni si lereng. Kalau misalnya batu nih, kena erosi terus, lama-lama dia nggak balance lagi teman-teman. Kalau misalnya udah nggak kuat, dia bakalan jatuh ke bawah gitu. Terus gara-gara apa? Ini gempa bumi. Ini gempa bumi masuknya kemana tadi? Ke endogen. Bagian apa? Bagian seisme. Ini nggak usah kita bahas ya. Cuman ini karena di materi sebelumnya itu nggak ada, ya kan, materi si Mass Wasting, jadi aku tambahin aja di sini ya, teman-teman. Terus goncangan dari dalam bumi membuat material turun dan longsor. Terus peningkatan kadar air, maksudnya gimana nih peningkatan kadar air? Misalnya nih ada hujan yang gede banget, teman-teman. Nah, kalau misalnya hujan gede, dia kan bakalan turun ya, teman-teman, ke lapisan yang bawahnya. Nah, itu kalau misalnya segede itu ya si hujan ya, dia bisa bawa material-material yang ada di atas ini untuk turun. Nah, nanti jadilah longsor, ya kan. Sama yang terakhir, ini ada si manusia ya, teman-teman ya. Itu gara-gara deforestasi atau penggundulan hutan, gitu. Itu dia Mas Wasting. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Ya, yang aku suka Geo karena Kadela. Makasih ya guys ya. Sebenarnya tuh Geo tuh seru, asal kalian jangan
ngapalin kayak pengertiannya apa gitu. Lebih enak sebenarnya pakai bahasa sehari-hari aja ya kan, biar lebih nyantol juga gitu. Sampai sini terkait Mas Wasting, ada yang masih bingung nggak? Ini nggak usah dihafalin ya teman-teman ya. Karena aku yakin banget kalau misalnya kalian ketemu sama optionnya, itu kalian bisa bayangin sendiri gitu. Kan akar pohon mengikat tanah agar tidak longsor. Kok masih bisa longsor kayak teori gravitasi? Bukannya ini sangat berlawanan ya, Kak? Nah, kalau yang di gravitasi ini, teman-teman, ini sebenarnya dia nih beban yang dimaksud tuh bukan pohon dan lain-lain ya. Biasanya tuh rumah gitu. Atau pemukiman. Atau misalnya di bagian itu ada tanaman. Tapi bukan tanaman yang memiliki akar yang besar. Kayak misalnya perkebunan. Kalau perkebunan tuh kan dia cenderung akarnya kecil-kecil gitu ya kan teman-teman. Nah, itu dia tidak bisa mengikat si tanahnya gitu. Tapi kalau misalnya yang sesuai Nafis ngomong ini, dia ngomongin pohon yang memiliki akar yang besar, itu tepat banget ya. Si akar ini akan apa ya dibilangnya ya, mengikat si tanahnya ini supaya nggak longsor, itu betul banget. Jadi walaupun nanti di soal ini disebutnya vegetasi yang seperti apa dulu ya kan, padi juga termasuk vegetasi ya kan, dan dia itu nggak bisa ya teman-teman untuk menahan si lahannya itu gitu. Makanya kalau ada lereng nih mau dibuat untuk pertanian, itu nggak bisa lereng yang langsung terjal kayak gini, akan dibuat yang namanya apa? Terasering gitu. Supaya apa? Supaya nggak longsor gitu. Makasih ya Kak Pin ya. Pokoknya belajar geo harus santai, karena ini kayak lagi seru-serunya gitu loh, sebelum nanti kalian akan diterjang dengan penginderaan jauh, SIG, yang itu tuh kayak agak susah gitu ya untuk kita bayangin ya gitu kalau mau belajar. Jadi puas-puasin aja nih belajar di materi awal-awal, karena seru banget jujur materi awal-awal ini dibandingin materi akhir, tapi kayak mau nggak mau kita harus belajar juga gitu ya materi akhir-akhirnya. Aman sampai sini terkait Mas Wasting. Aduh, makasih ya guys. Pokoknya senang banget kalau misalnya kalian jadi suka geo. Iya, kalau paham emang enak sih. Langsung lat soalnya kan gravitasi dan kemiringan lereng saling berhubungan. Benar, saling berhubungan. Benar banget. Jadi si gravitasi ini, ya kalau misalnya lerengnya landai, walaupun gravitasi, ya kan, ya nggak akan terjadi longsor juga gitu. Jadi gravitasi harus dibarengin sama lereng yang terjal gitu. Karena kalau misalnya lereng yang terjal, si materialnya ini bisa turun ke bawahnya. Makasih banget Adit, jadi terharu ya guys ya. Pokoknya semangat ya guys ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, boleh langsung tanyain. Kalau misalnya aku balasnya lama, rechat lagi ya guys. Karena kayak suka ketimbun gitu loh di WA. Karena banyak banget grupnya. Di rechat lagi aja ya guys, sampai aku balas. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau tanya, kita coba ke latihan soal ini. Nah, sedimen yang banyak terbentuk di daratan rendah sekitar aliran sungai adalah sedimen apa tadi? Kata kuncinya apa nih? Nah, kira-kira jawabannya apa? Oke, jawabannya sejauh ini sama semua. Oke, jawabannya C semua. Benar apa salah? Jawabannya adalah tepat ya, teman-teman. Kalau yang aeolis, itu dia sebenarnya bukan tempatnya ya kan, teman-teman. Tapi ini tadi berdasarkan apa? Berdasarkan tenaga pengangkutnya ya kan tadi. Pengangkutnya. Nah, kalau misalnya berdasarkan tenaga pengangkutnya, itu dia oleh apa aeolis? Oleh angin. Nah, kalau limnis, dia itu tadi adanya di bagian rawa ya, atau danau. Kalau fluvial sesuai soalnya ya, di sungai. Kalau marin di mana? Marin ini adanya di laut. Kalau glasial, dia adanya di es. Ini masih gampang ya kan teman-teman ya, tinggal kita lebih sering-sering latihan aja biar nanti familiar gitu sama kata-katanya. Coba lanjut ke soal ini. Nah, ini mungkin kayak agak materi litosfer secara general, cuman kita review ulang ya. Nah, batuan beku seperti granit, diorit, dan juga gabbro memiliki kristal yang sempurna.
yang sempurna. Nah, bentukan tersebut diakibatkan oleh pembentukannya. Sambil kalian jawab, ini ada yang nanya, aeolis sama deflasi bedanya apa, Kak? Nah, kalau misalnya aeolis, itu dia masuknya ke sedimentasi, teman-teman. Ya, sedimentasi yang dibawa oleh angin. Tapi kalau deflasi, itu teman-teman kaitannya sama apa? Sama erosi, gitu ya, atau pengikisan. Jadi, bedanya sebenarnya di pembagiannya aja sih. Kalau aeolis itu adanya di di sedimentasi. Kalau misalnya dia deflasi, itu adanya di erosi gitu. Oke, apa nih kira-kira jawabannya? Ini udah dibahas kan ya materinya sama Kak Iben ya berarti waktu itu. Oke, A atau B? A. Ada lagi yang punya jawaban lain atau kayak, menurut aku sih yang E sih, Kak. Oke, sejauh ini jawabannya sama semua. Yang A ya. Benar apa salah? Oke, ini ada yang D juga. Jadi ada A, B, sama D ya teman-teman ya. Kita coba lihat kira-kira jawabannya yang mana. Kita analisis dulu. Batuan beku tuh apa sih? Batuan beku berarti kan si magmanya ini membeku ya kan. Magma yang membeku itu kita sebut sebagai batuan beku gitu. Nah, hasilnya itu ada granit, diorit, dan gabbro. Nah, contoh-contoh yang ini, teman-teman, ini terbentuknya di mana? Terbentuknya itu ada di dapur magma. Dapur magma. Jadi dia terbentuknya ada di bagian dalam. Nah, bentukan tersebut diakibatkan oleh proses pembentukan yang, coba kita lihat dari E ya, magma yang mengandung zat cair. Nah, ini salah ya teman-teman ya, bukan karena itu dia jadi granit, diorit, dan gabbro ya kan, batuan-batuan lain itu juga bisa aja nih mengandung zat cair. Yang D, magma yang banyak mengandung berbagai mineral. Nah, mineral sebenarnya ada di semua magma, teman-teman. Jadi nggak cuman si granit diorit doang gitu, tapi hampir semua batuan dan juga magma dan juga pokoknya di dalam si gunung itu ada mineralnya gitu ya, baik air maupun ada apanya lah di dalam si gunung itu ada mineralnya. Jadi nggak cuman di granit, diorit, dan gabbro doang ya kan. Kalau yang C, pembekuan magma kadang cepat dan kadang lambat. Kadang cepat dan kadang lambat. Ini salah ya, ini bahkan nggak ada ya kan seperti ini batuannya. Terus kalau yang B, pembukaan magma berlangsung secara cepat. Nah, ini cara mikirnya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya cepat, dia berarti kan produknya banyak ya kan hasil batuannya. Nah, kalau misalnya banyak teman-teman, itu murah. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di sini granit, misalnya teman-teman nggak tahu nih diorit sama gabbro itu apa, tapi teman-teman mungkin familiar sama granit. Yang mana kita tahu si granit ini harganya mahal ya kan. Nah, apa sih yang bikin granit ini mahal? Kalau misalnya teman-teman mau dikaitin sama ekonomi, itu boleh banget. Dia mahal, karena apa? Karena stoknya itu sedikit. Stoknya tuh sedikit. Kenapa dia sedikit? Nah, karena di jawaban ini ada yang di A. Karena pembentukannya tuh berlangsung lama. Jadi stoknya tuh sedikit. Makanya kalau misalnya dihasilin dan dijual, itu akan jadi mahal gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang ayam. Pembentukannya berlangsung lama. Karena di dapur magma itu dia di dalam ya kan teman-teman ya. Terbentuknya tuh lama gitu. Dan biasa lebih cantik-cantik ya motif-motifnya. Nggak cuma kayak batu biasa doang gitu. Biasanya lebih mengkilap dan lain-lainnya. Sampai sini aman terkait soal ini. Ada yang masih bingung? Oke, aman ya. Kita coba lanjut ke latihan soal berikutnya nih. Apa nih? Oke, sekarang ada yang nanya granit dan marmer itu sama atau enggak? Sebenarnya mungkin bedanya tuh di motifnya aja sih, teman-teman. Motif granit, motif marmer tuh kalau misalnya teman-teman tahu wallpaper sekarang tuh kayak marble.
Nah, itu dia mirip teman-teman sama marmer. Tapi kalau misalnya granit, itu dia tuh motifnya kayak gimana ya? Kayak lebih ke titik-titik gitu sih. Dia sama-sama mahal, cuman beda di bagian motif-motifnya aja sebenarnya gitu. Itu antara granit dan marmer. Dia sama-sama dingin ya, teman-teman ya. Biasanya tuh batu-batuan yang mahal itu dia relatif dingin tuh, teman-teman. Nah, kita coba lanjut ke soal ini. Fenomena yang tidak memungkinkan terbentuknya delta. Nah, tadi kita belum bahas delta itu apa. Coba teman-teman kira-kira dulu jawabannya tuh apa sih? Oke, udah ada yang jawab. Oke, 2 jawaban yang berbeda. Teman-teman yang lain ada yang punya jawaban juga. Teman-teman yang lain masih ditunggu jawabannya. Oke, di sini lumayan beragam jawabannya, mulai dari D, A, B, A, B, C, D. Oke, semua pilihan berarti ya, A, B, C, D, E. Nah, kita coba bahas ya teman-teman. Delta tuh apa sih? Delta ini adalah, apa dia? Delta ini, dia adalah endapan sungai. Endapan sungai. Jadi dia ini adanya di paling hilir, teman-teman, dari si sungai. Nah, si delta ini biasanya dia adanya di mana? Di muara sungai. Di muara sungai. Artinya dia ini udah nyambung sama apa? Sama laut. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman. Ciri-ciri dari delta tuh apa aja sih? Ciri-ciri dari delta. Yang pertama, itu dia tadi letaknya. Letaknya ada di mana? Letaknya ada di hilir atau di muara sungai, paling ujung ya kan, paling terakhir. Nah, ini sesuai sama cirinya ya teman-teman ya. Berarti kalau misalnya dia ini ada di hilir, berarti dia lerengnya apa? Coba teman-teman jawab. Kalau misalnya di hilir, lerengnya tuh landai atau terjal. Kira-kira apa lerengnya kalau misalnya di bagian hilir? Oke, tepat banget, lerengnya itu landai. Jadi ini aku tulisin aja di sini ya. Kalau hulu itu lerengnya terjal. Bayanginnya air terjun. Kalau misalnya hilir, dia tuh lerengnya landai. Nah, ciri yang ketiga, itu dia teman-teman, batuannya. Batuannya tuh kecil-kecil banget. Kecil-kecil dan halus. Sama yang terakhir, sesuai sama ciri bagian hilir ya kan teman-teman. Berarti dia nih arus airnya, arusnya itu apa? Kecil. Nah, berarti apa nih kira-kira jawabannya? Kalau misalnya kita udah tahu ciri-ciri dari delta itu seperti ini. Kita coba lihat dari yang A. Banyaknya material hasil sungai. Ini tepat apa salah? Ini tepat ya teman-teman. Karena di bagian hilir itu sangat banyak. Sangat banyak. Kenapa sangat banyak? Karena arusnya ini kecil, teman-teman. Kalau misalnya arusnya kecil, ya dia kan lama ya pergerakannya. Jadi dia mengendap lah di bagian si hilirnya ini. Tapi kalau misal di bagian hulu, karena arusnya itu kencang ya kan teman-teman. Jadi dia nggak bisa ngendap tuh, langsung turun, 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 turun gitu. Ini caranya yang tidak ya, berarti yang nggak termasuk ke dalam ciri dari delta. Kalau yang B, kecepatan aliran sungainya itu tenang. Ini benar apa salah? Ini benar ya kan teman-teman ya. Karena apa tadi? Karena dia ini adanya di bagian hilir. Jadi arusnya tuh kecil. Kecil. Terus yang C, gradien sungai itu kecil. Gradien tuh apa sih? Nah, kalau gradien itu sebenarnya kita bahas tentang kemiringan dari si lerengnya. Bener ya, kalau misalnya si delta itu kemiringan lerengnya kecil ya, atau
Sama aja nih kayak landai. Jadi ini juga benar. Yang D, kemiringan lerengnya curam. Nah, teman-teman sebenarnya bisa lihat di sini ya. Kok ada bahas dua hal yang sama tapi bertentangan? Berarti kan jawabannya antara dua ini ya. Karena yang C tadi benar, berarti yang D ini adalah salah. Karena kalau misalnya kemiringan lerengnya itu curam, itu dia adanya di bagian hulu gitu. Ini yang E, tingginya curah hujan pada bagian hilir gitu. Nah, sebenarnya curah hujan tuh bisa tinggi di atas sama di bawah sih. Jadi ini sebenarnya ya bisa aja gitu, bener-bener aja gitu, ngaruh ke bagian dua-duanya gitu. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung. Sebenarnya ini tuh yang ini bener karena di sini dimention kata hilir ya kan. Dan curah hujan ini tadi aku bilang, ini bisa terjadi di dua-duanya ya. Baik hulu maupun hilir, itu dia sama-sama bisa tinggi ya kan curah hujannya. Tapi ini pada bagian hilir. Jadi dia lebih menegaskan, oh bener nih delta itu adanya di bagian hilir. Jadi yang salah adalah yang dadu. Karena kalau misalnya kemiringan lerengnya itu curam, dia adanya di bagian hulu gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu atau masih bingung terkait soal ini? Tahu aman? Oke, sejauh ini aman ya, berarti ya, belum ada yang mau tanya ya. Oke, kita next dulu ke soal selanjutnya. Nah, bentang alam Pain Plain memiliki karakteristik, kira-kira jawabannya tuh apa? Kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom chat nih kayak coba teman-teman kira-kira dulu aja jawabannya tuh yang mana. Oke, ada yang jawab A. Kayak ada lagi yang jawab, teman-teman yang lain ditunggu. Oke, ada lagi yang mau coba jawab. Ini mungkin susah gara-gara, pain plane tuh apa ya? Nah, ini sebenarnya gampang, dan tadi tuh sebenarnya udah agak terspill sedikit ya. Oke, oke, ini jawabannya serentak ya. Oke, nggak apa-apa, Nisa. Oke, ini semua job yang A. Apakah benar yang A? Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Pain plane tuh apa sih? Ini aku coba gambarin ya, biar kalian paham nih terkait pain plane tuh gimana. Jadi pertama-tama nih ada bukit nih, teman-teman. Ada bukit. Bukit ya, bukan gunung ya, harus bisa bedain ya. Ini bukit. Nah, si bagian atasnya ini, teman-teman, atas dari si bukitnya ini, dia mengalami yang namanya, aduh sabar keterangan, kurang gelap. Nah, yang namanya erosi. Nah, akibatnya teman-teman, karena bagian atasnya ini tererosi, bentuk hasil akhirnya jadi seperti ini. Nah, jadi bagian atasnya hilang. Nih, atasnya hilang. Atasnya hilang. Karena tererosi nih. Nah, inilah yang disebut sebagai pain plane. Pain plane. Jadi bagian atasnya tuh hilang karena erosi. Sampai sini teman-teman ada yang mau ganti jawaban mungkin? Atau tetap di A? Kalau udah tahu gambarnya kayak gini, si pain plane ini, jadi atasnya tuh hilang karena dia terkena erosi. Ada yang mau ganti jawaban atau ya udah A gitu ya, udah pasti jawabannya yang A. Oke, tetap yang A nih ya. Oke. Oke, tetap yang A. Oke, kalau bisa tetap yang A, kita coba lihat ya teman-teman ya. Nah, mulai dari yang mana ya? Dari yang mana ya? Dari yang dulu kali ya, kita coba. Contohnya Dieng. Kalau Dieng itu sebenarnya dia kayak masih ada gunungnya gitu kan.
Tapi kalau misalnya ada bagian atasnya tuh yang agak tumpul, tapi dia bukan gunung ya teman-teman, bisa dipastiin tuh bisa jadi contoh si penclang ini gitu. Oke, ada juga yang ganti jawaban jadi cacing. Kita coba lihat jawabannya mulai dari yang E. Selalu basah atau tergenang oleh air. Salah apa benar ini? Jawabannya salah ya. Ini mah kalau misalnya kayak gini, dia kawah ya teman-teman ya. Atau sesuatu yang bentuknya tuh cekungan gitu. Nah, tapi kan ini nggak ada cekungan ya kan teman-teman di sini. Berarti ini salah gitu. Bukan Tangkuban Perahu. Karena kalau Tangkuban Perahu itu gunung yang masih aktif ya teman-teman ya. Bener sih kalau misalnya teman-teman mau jawab yang itu bisa Tangkuban Perahu. Karena di Tangkuban Perahu itu kan ada cekungan yang ada airnya. Airnya dari mana? Airnya tuh dari air hujan ya teman-teman ya. Cuman karena di bawahnya itu ada magma, jadi si air hujan ini jadi panas ya kan. Makanya dia kadang-kadang ngeluarin asap gitu. Tapi asapnya tuh bisa juga karena erupsi gitu ya. Jadi karena masih aktif juga ya gunung di Tangkuban Perahu, jadi kayak mesti hati-hati gitu. Kalau yang D, daerah yang tertutup oleh endapan aluvial. Nah, aluvial ini dia merupakan tanah yang subur. Nanti kita bahas lebih lanjut di materi pedosfer ya teman-teman ya. Pokoknya dia ini tanah yang subur, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dari pengertian di gambar, lah, yang paling atas ini kan lapisan yang subur ya. Tadi kan aku udah mention ya di awal ya. Nah, dia ini terkena erosi sampai hilang seperti ini. Berarti endapannya atau tutupannya ini bukan endapan yang subur gitu. Jadi yang D ini juga salah. Kita lihat yang cacing. Nah, daerah yang tingkat kesuburannya rendah. Ini benar apa salah? Ini tepat banget. Ini yang jadi jawabannya. Kenapa? Karena balik lagi ya teman-teman, lapisan atasnya ini terkena erosi loh. Nah, berarti dia ini hilang teman-teman, lapisan humusnya, lapisan yang suburnya. Sisa lapisan yang tidak suburnya gitu. Nah, makanya ini biasanya jadi tandus teman-teman dia. Dia bahkan mungkin bisa ditumbuhin sama apa? Sama rumput doang gitu. Tapi kalau misalnya untuk tanaman-tanaman yang butuh tanah subur itu dia nggak bisa gitu. Kalau yang bebek, daerah minyak bumi yang terbesar di suatu daerah nih, udah aja namanya udah minyak bumi ya, udah nggak nyambung. Jadi kita langsung coret aja. Nah, yang A nih yang teman-teman baik jawab. Bentuk permukaan bumi yang hampir menjadi dataran karena pengikisan dan tanahnya subur. Nah, sampai sini teman-teman, ini benar banget nih, definisinya sampai sini benar. Tapi, di sini tanahnya subur, ini yang jadi salah. Karena tanah suburnya udah hilang. Jadi harusnya di sini jawabannya adalah tidak subur. Gitu. Sebenarnya salah di bagian akhirnya aja, tapi pengertian atasnya itu benar gitu. Iya, betul, betul Nafis, betul banget. Jadi pokoknya dia nih lapisan suburnya tuh udah hilang ya teman-teman ya. Jadi sisa lapisan yang enggak suburnya aja gitu. Karena semakin ke dalam itu sebenarnya isinya tuh batu-batuan gitu teman-teman. Jadi ya gimana tuh bisa subur ya karena tanahnya itu kan cuma ada di lapisan yang paling atas ya teman-teman ya. Dan itu hilang gitu. Betul, betul, Kavin. Jadi bagian paling atasnya tuh yang paling subur. Nah, itu hilang. Otomatis dia jadi enggak subur gitu. Aman sampai sini terkait soal ini ada yang masih bingung? Oke, aman ya. Oke, kalau misalnya aman kita next ke soal selanjutnya. Nah, berdasarkan tempat diendapkannya konglomerat merupakan batuan sedimen. Nah, ini coba-coba berhadiah dulu aja nih. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, wah, konglomerat tuh apa sih sebenarnya? Kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Gak perlu takut salah, dicoba-coba aja. Oke, ada yang tanya dulu nih, sambil teman-teman yang lain jawab. Kak, kalau bagian tanahnya udah nggak subur, bisa diperbaiki lagi atau enggak? Bisa, bisa. Tinggal dikasih aja sih pupuk organik ya teman-teman di bagian itu gitu. Mesti dikeruk lagi gitu sih biasanya ya.
supaya kembali subur lagi gitu. Tapi ya bukan secara alami ya, tapi harus pakai bantuan manusia gitu. Kalau alami tuh sebenarnya bisa, tapi dia tuh biasanya tuh karena harus karena ada gunung yang meletus nih. Nanti kan itu biasa ada abu vulkanik ya. Nah, abu vulkaniknya ini bisa mengembalikan tanah menjadi subur gitu. Itu kalau alami ya. Tapi kalau misalnya buatan ya bisa pakai manusia aja sih, dikembalikan kesuburannya gitu. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan pedosfer sih. Itu kayak cara mengembalikan tanah untuk kembali subur tuh ada banyak ya, ada vegetatif dan lain-lain. Ntar kita akan bahas. Oke, di soal kali ini aja jawaban ada yang mulai dari A, E, D, terus apa lagi? Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, A, E, D ya, sampai sini. Kita coba lihat ya teman-teman, konglomerat. Nah, jawabannya yang mana? Nah, jawabannya adalah yang cacing. Yang cacing. Kenapa? Karena konglomerat itu sebenarnya jenis batu ya. Jenis batu ada yang konglomerat. Nah, jadi secara gampangnya ya teman-teman, di fluvial ini itu ada 2 jenis batuan. Ada yang namanya breksi. Ini sering banget nih keluar di soal-soal ya. Sama ada yang namanya konglomerat. Bedanya tuh apa? Ini bedanya sebenarnya gampang banget ya teman-teman ya. Jadi kalau si breksi ini, dia ini adanya tuh di hulu sungai. Nah, jadi dia adanya di sungai bagian atas. Nah, kalau misalnya teman-teman tinggal masukin ke definisinya aja ya, kalau di bagian hulu nih, tadi kan arusnya kencang. Berarti batuannya tuh cirinya kayak gimana sih? Batuannya berarti dia tajam dan lancip. Terus ukurannya biasanya tuh lebih gede-gede, teman-teman. Nah, kalau misalnya konglomerat, dia ini adanya di bagian hilir sungai. Nah, cirinya gimana sih kalau batuan yang ada di hilir sungai? Dia batuannya tuh lebih halus-halus dan kecil. Nah, jadi kalau misalnya di sungai, itu batuannya ada 2 ya teman-teman ya. Ada breksi sama ada konglomerat. Bedanya cuma di letaknya aja. Kalau breksi ya udah dia di hulu, teman-teman sesuaiin aja sama ciri yang di hulu ya. Berarti batuannya gede-gede dan juga lancip-lancip tajam ya kan teman-teman. Kalau di konglomerat, dia adanya di bagian hilir atau di bagian bawah sungai. Nah, cirinya adalah halus dan kecil-kecil gitu. Sampai sini aman terkait soal ini. Ini kayak sering gitu loh dikeluarin itu ya terkait breksi dan konglomerat, dan ternyata bedanya tuh sebenarnya nggak sesusah itu, tapi tuh kalau misalnya teman-teman cari di Google tuh kadang definisinya tuh bikin kita bingung gitu loh. Jadi bedanya breksi sama konglomeratnya apa sih sebenarnya? Padahal ya sesimpel ini doang sebenarnya. Kalau breksi itu adanya di hulu, kalau misalnya konglomerat tuh di hilir. Nggak ada sih guys, namanya tuh batuan konglomerat gitu ya. Kalau misalnya bahasa sehari-harinya apa ya? Bisa dibilang batu, nggak ada sih, nggak ada nama lainnya sih. Enggak. Walaupun dia konglomerat, tapi dia tuh sebenarnya batu murah guys. Karena si konglomerat ini yang akan jadi bahan pembangunan rumah ya kan, itu kan biasanya pakai campuran batu ya. Nah, batunya ini pakai konglomerat karena dia ini jumlahnya banyak banget ya kan, namanya juga di hilir, batuannya kecil-kecil dan jumlahnya itu melimpah gitu. Nah, batu koral. Nah, batu koral tuh batu apa? Batu yang kecil-kecil ya kan teman-teman. Nah, cuman batu koral ini beda sih sama konglomerat, karena kalau batu koral tuh aku nggak tahu ya, tapi kan dia bentuknya kayak gepeng-gepeng gitu ya kan. Nah, itu beda teman-teman sama batu konglomerat gitu. Karena kalau misalnya batu konglomerat itu dia bentuknya tuh kayak apa ya? Lebih kayak nggak berbentuk gitu sih. Masih agak kasar-kasar gitu. Kayak batu buat bangunan deh kalau misalkan kalian lihat, itu dia batu konglomerat gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa termasuk juga karena bentuknya tuh beda gitu loh si koral ini. Jadi batunya beda sendiri gitu kalau koral. Koral ini biasanya ditemuinnya di mana sih? Aku kurang tahu ya. Cuman kayak di laut gitu gak sih biasanya ya. Cuman aku harus pastiin lagi ya teman-teman, nanti boleh cari di Google. Harus bisa bedain ya nanti sungai sama
laut gitu. Cuman kalau misalnya di sungai itu lebih bahas tentang dua ini sih, si breksi sama si konglomerat aja gitu pembagiannya ya. Batuan konglomerat itu bentuknya dari batuan-batu lain yang jadi satu atau bukan? Enggak sih. Jadi si konglomerat ini sebenarnya dia pecahan dari batu gede. Jadi ini si breksi nih. Breksi ini kan batuannya gede ya teman-teman ya. Dia kan adanya di hulu ya kan. Nah, kalau misalnya si breksi ini pecah jadi bagian yang kecil-kecil, nah ini baru namanya si konglomerat gitu. Jadi antara breksi dan konglomerat ini sebenarnya dia nih batu yang sama, cuman beda di ukuran dan tempatnya aja gitu. Iya, benar. Batu kali masuknya ke konglomerat gitu. Itu kalau bahasa sehari-harinya orang-orang sebutnya batu kali, ya kan? Tapi kalau secara geografi, dia disebutnya sebagai batu konglomerat gitu. Aman sampai sini? Oke, aman? Oke, aman ya. Kita next ke soal selanjutnya. Jangan capek ya latihan soal, karena kita butuh banget latihan soal supaya banyak hal yang ternyata tuh nggak ada di teori, tapi di latihan soal tuh ada. Ya, kita coba lihat lagi di soal ini. Nah, pelapukan batuan yang sering dijumpai di daerah tropis, nih, ingat ya teman-teman, pelapukan di daerah tropis adalah pelapukan mekanik atau fisika. Benar apa salah? Sebab di daerah tropis sering dilanda hujan dan tingkat kelembapannya itu tinggi. Nah, kira-kira benar apa salah? Oke, oke. Ada 3 jawaban. Ada yang jawab D, ada yang jawab C, ada yang jawab A. Ada lagi yang punya jawaban lain. Oke, C, A. Berarti antara A, C, sama D ya. Oke, sejauh ini A, C, sama D nih. Jadi ini teman-teman kayak mungkin bingung di bagian pernyataan atasnya. Ini benar apa salah nih yang bagian atasnya? Kita coba lihat ya teman-teman. Di sini kan bahasnya tentang pelapukan. Batuan yang sering dijumpai di daerah tropis. Berarti kalau misalnya daerah tropis, ini cirinya apa teman-teman? Cirinya adalah dia ini punya curah hujan yang tinggi dan suhunya tuh juga tinggi ya kan? Suhunya tinggi. Nah, tinggal kita lihat aja ke bagian soalnya. Nah, pelapukan batuan yang sering dijumpai di daerah tropis adalah pelapukan mekanik. Nah, pelapukan mekanik ini disebabkan oleh apa ya? Nah, ini disebabkan oleh suhu yang tinggi, suhu yang ekstrim ya kan, yang tinggi. Nah, suhu yang ekstrim ini dia adanya di mana? Di wilayah gurun, teman-teman. Nah, kalau wilayah gurun, dia ini kan nggak punya curah hujan yang tinggi gitu. Makanya ini sebenarnya salah. Karena di soal ini dia jawabnya adalah daerah tropis. Kalau misal daerah tropis itu dia harusnya ada curah hujan yang tinggi dan suhu yang tinggi. Betul banget, ini seharusnya adalah pelapukan kimiawi. Kimiawi gitu. Jadi yang atasnya dia salah. Jadi ini kayak aku tahu banget struggle-nya, ini suka kebalik-balik ya kan teman-teman. Jadi dihafalin aja salah satunya ya. Kalian pilih aja. Kalau mau hafalin yang mekanik ya udah mekanik aja. Kalau mau hafalin yang kimiawi ya udah yang kimiawi aja. Karena kalau misalnya ngafalin dua-duanya tuh kadang kita suka kebalik-balik gitu. Nah, kita lihat sebabnya. Di daerah tropis sering dilanda hujan dan tingkat kelembapannya tinggi. Benar apa salah? Benar ya kan teman-teman ya. Curah hujannya tinggi. Nah, di sini tingkat kelembapan. Nah, tingkat kelembapan ini perpaduan keduanya ya teman-teman ya. Curah hujan yang tinggi sama si suhu. Nah, ini nanti akan menghasilkan yang namanya apa? Evaporasi. Atau apa namanya? Penguapan ya tadi. Penguapan. Jadi ini betul. Jadi atasnya salah, bawahnya benar. Jawabannya adalah yang mana? Yang dadu. Gitu. Sampai sini masih ada yang bingung terkait soal ini?
atau aman terkait soal ini, pokoknya hafalin aja salah satu ya teman-teman. Mau mekanik boleh, mau kimiawi boleh. Karena kalau ngafalin dua-duanya tuh sengerti-ngertinya kita. Kalau misalnya kita agak panik ya, kadang suka kebalik-balik gitu. Iya kan, agak kegocek. Jadi ya udah ikut aja salah satu aja. Nggak usah maksain inget dua-duanya ya. Karena manusia bisa aja lupa. Jadi ya udah hafalin aja salah satu. Oke, kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Lahan di lereng gunung api yang masih aktif biasanya jarang menjadi lahan kritis. Sebab material pembentuk tanah pada lereng-lereng gunung api merupakan batuan yang kaya akan mineral. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Nah, apa nih kira-kira jawabannya? Oke, kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Oke, ada 2 orang yang jawab. Pelan-pelan aja, coba dipikirin kira-kira jawabannya tuh apa. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab D lagi, A. Ya, ini kayak udah agak malam ya, teman-teman ya. Kayak kalian tuh lagi, itu gak sih persiapan UAS ya, jadi semangat ya guys ya. Antara mau UPRAK, mau SBN, semangat ya guys yang kelas 12. Oke, ini ada lumayan beragam jawabannya. Ada yang A, B, D, sama ABD. ABD, oke. ABD. Kita coba lihat ya, teman-teman. Mulai dari pernyataan yang atas dulu. Nah, lahan di lereng gunung api yang masih aktif biasanya jarang menjadi lahan kritis. Benar apa salah? Ini tepat sekali, teman-teman. Karena kalau misalnya lereng gunung nih, lereng gunung, dia ini subur, teman-teman. Nah, kenapa dia subur? Karena dia ini mengandung mineral. Mineralnya dari mana? Mineralnya itu dia dari perut gunung ya. Perut gunung. Perut gunung yang masih aktif. Kalau misalnya udah nggak aktif, udah nggak ada lagi si mineral-mineral ininya. Makanya kalau misalnya di dekat gunung-gunung itu biasanya dijadiin lahan pertanian. Pertanian atau perkebunan. Karena ya subur banget lahan di sekitar situ. Gitu. Jadi ini tepat ya teman-teman si penyebabnya. Kalau misalnya kita lihat sebabnya, material pembentuk tanah pada lereng-lereng gunung api merupakan batuan yang kaya akan mineral. Ini tepat banget ya teman-teman. Jadi di lereng gunung api itu dia mengandung mineral yang membuat si lahannya ini dia menjadi sangat subur gitu. Jadi atas benar bahwa benar mereka berhubungan apa enggak? Ini berhubungan ya teman-teman. Kenapa? Karena si mineral ini sebenarnya dia menjelaskan kenapa si lahannya ini jarang kritis gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, sabar ya. Walaupun udah malam, satu soal lagi teman-teman. Iya, satu soal lagi habis ini. Sampai sini ada yang masih bingung kenapa jawabannya itu bisa yang A. Pokoknya kalau misalnya gunungnya masih aktif, dia ini lahannya akan subur ya teman-teman ya. Kalau misalnya gunungnya udah mati, ya tetap bisa jadi subur ya kan. Karena kalau misalnya gunung mati, dia itu kan biasanya mengalami ledakan dulu kan. Nah, ledakannya itu akan mengeluarkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik itu juga bisa membuat si lahan di sekitarnya tuh jadi subur gitu. Aman sampai sini? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya. Kita lanjut ke soal terakhir.
di tenaga eksogen. Nah, di sini soalnya penyebaran sinkhole di kawasan kars atau kapur disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan. Sebab penggunaan air yang berlebihan di daerah kars dapat menimbulkan amblesan permukaan tanah. Ini kayak sebenarnya nyambung gitu sih guys sama materi hidrosfer nanti, cuman coba dijawab dulu ya. Berarti di bawah lereng gunung kayak pertanian atau perkebunan berarti subur ya? Iya, subur banget. Selain itu kan kalau misalnya gunung kan ada sungainya ya. Nah, itu biasanya nanti dialirin tuh ke pertanian-pertanian mereka supaya mereka lebih hemat air gitu. Oke, pada jawab yang A. Yakin nih. Oke, semuanya jawab yang A. Sinkhole itu kayak gimana? Sinkhole ini sebenarnya nama lainnya tuh sama kayak Dolina, guys. Kalau misalnya kalian familiar, Dolina tuh apa sih? Dolina tuh kayak cekungan. Nah, cekungannya tapi adanya di mana? Nih kayak gini, ini cekungan teman-teman. Tapi si sungainya ini yang tadi aku bilang, sungainya ini di dalam tanah. Di dalam tanah. Nah, jadi si cekungannya ini dia adanya di daratannya. Nah, di dalam sini ada air. Nah, apalagi kars. Kars ini kapur. Daerah kapur. Nah, coba tuh. Kalian coba udah dapet nih sinkhole itu apa? Nah, coba dicari-cari lagi. Kira-kira jawabannya yang mana? Atau tetap ya yang A, Kak, jawabannya. Malah drakor ya. Oke, tetap yang A ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari pernyataan yang satu. Penyebaran sinkhole di kawasan kars disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan. Benar apa salah? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena si dolina ini dia terbentuknya secara alami, teman-teman. Ya, bukan buatan. Dia terbentuk secara alami, gitu. Nah, penggunaan air yang berlebihan itu kan sebenarnya karena manusia ya kan. Nah, jadi dia ini salah yang bagian atas gitu. Nah, by the way, ini aku jelasin sedikit aja ya, walaupun mungkin nyambung sih sama pernyataan setelahnya. Jadi si Dolina ini kan tadi aku bilang dia ada air ya kan teman-teman di dalamnya. Nah, ingat ini dia adanya di wilayah Kars, di wilayah Kapur, yang mana si wilayah Kapur ini dia kan nggak kedap air ya kan teman-teman ya. Makanya nanti si air yang ada di Dolina ini dia akan netes nih teman-teman ke sungai yang ada di dalamnya ini. Makanya nanti airnya tuh masuknya dari mana? Dari si Dolina ini. Jadi anggapannya si Dolina ini adalah tempat menampung air sungai, air hujan. Nah, air hujannya ditampung dulu nih di Dolina nih. Nah, nanti lama-kelamaan dia kan akan netes ya teman-teman masuk ke dalam sungai yang ada di dalam tanahnya gitu. Nah, kita lihat yang sebabnya. Sebabnya penggunaan air yang berlebihan di daerah kars dapat menimbulkan amblesan permukaan tanah. Nah, ini amblesan permukaan tanah itu sebenarnya bukan karena penggunaan air yang berlebihan, balik lagi. Karena sebenarnya ini adalah peristiwa alami. Alaminya gara-gara apa? Ya karena batuan yang ada di sana adalah batuan kars. Dia ini nggak bisa nampung air. Nggak bisa kedap air. Tidak kedap air. Tidak kedap air. Tidak kedap air gitu. Makanya ya dia timbul amblesan-amblesan ini gitu. Nggak ada. Jadi dia kayak alami aja, emang terbentuk di wilayah kars gitu. Karena kan si kars ini, kapur ini kan dia rapuh ya teman-teman ya. Makanya nanti bisa bentuk yang namanya si dolina ini. Nah, dolina ini tergantung ya teman-teman sesuai dengan
ukurannya ya. Kalau misalnya yang kecil, nih yang kecil itu nanti disebutnya adalah namanya itu dolina. Jadi yang paling kecil nih dolina. Terus kalau misalnya agak gede dikit, nih gede dikit, itu nanti namanya adalah uvala. Terus kalau misalnya 2 uvala, jadi lebih gede lagi, nanti namanya adalah poliet. Ya sebenarnya sama aja, cuman bedanya di ukuran aja. Kalau dolina tuh yang paling kecil, agak gede dari dolina, itu nanti namanya uvala. Nanti kalau misalnya lebih gede lagi daripada uvala, itu namanya adalah poliet. Ini adanya di wilayah mana tadi? Di wilayah Nusa Tenggara. Kalau di Indonesia ya, ada di wilayah Nusa Tenggara. Sampai sini masih ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Wih, bintang udah ada ya. Aman? Sampai sini? Gak nanya, udah capek, udah malam. Oke. Oke, aman ya. Sejauh ini aman. Nanti teman-teman udah pernah kerjain airdrop yang eksogen kah? Kalau misalnya belum, abis ini boleh banget dikerjain ya. Kalau belum ada airdropnya, minta Kak Imam. Minta aja ke dia ya. Karena dia banget soal-soalnya. Jadi teman-teman harus latihan. Karena apa? Karena si materi ini, eksogen dan endogen, itu teman-teman butuh banget banyak latihan. Karena soal kayak gini nih, ini sebenarnya nggak ada teman-teman di materi. Jadi kita harus banyak latihan karena supaya kita kenal sama soal-soal yang baru gitu ya, nggak seputar si materinya doang gitu. Betul, spam chat Kak Imam, betul. Ya, semangat ya teman-teman ya. Ini kita udah jalan berapa bab ya? Udah 2 bab berarti ya, si konsep dasar geografi sama ini kita udah selesaiin litosfer berarti ya. Litosfer udah kita selesaiin. Nanti minggu depan kita lanjut ke apa ya? Bentar, aku cek dulu. Minggu depan itu kita lanjut materi. Bentar, mana ya? Oh, besok kita lanjut ke pedosfer dulu. Pedosfer. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Iya, betul. Banyak namanya, betul banget. Oke, ambek. Enggak, guys, gak ngantuk. Apa nih? Astaga, jangan salfok ya. Enggak kok. Iya sih, LGBT cuman ya nanti kita revisi ya guys ya PPT-nya ya. Karena kita tidak mendukung itu ya. Kenapa? Kita nggak, kenapa Indo nggak ngesahin LGBT? Kenapa nggak boleh? Karena Indo negara beragama ya. Kalau misalnya Indo udah jadi negara yang nggak beragama,
baru tuh si LGBT bakalan disahin. Jadi kayak impossible sih. Betul. Betul. Betul, betul banget. Kalau sila pertamanya udah dihapus, baru tuh di-share. Tenang aja, PPT di-share abis ini di grup ya. Semangatin apa? Chat aja guys, kalau misalkan lagi capek atau lagi pengen nyambat gitu ya, boleh di chat-chat aja. Ya nyambat-nyambat aja mau jam subuh-subuh kayak itu santuy sekali kayak teman-teman ya. Jangan ya, jangan VC dong. Dong, takut ya. Ini teleponnya tuh si Bintang. Si Bintang kayaknya itu deh. Si Bintang kayak pengen di chat deh. Bales. Bales. Kalau nggak dibales, di chat lagi aja. Sampai dibales. Bentar aku matiin dulu recordannya.